Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifandira Aulian Wijaya, NIM H101025104 dari Prodi Matematika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi kimia dan mol. Apa itu reaksi kimia? Jadi reaksi kimia adalah merupakan proses perubahan yang terjadi bila suatu senyawa bereaksi dengan senyawa atau unsur lain sehingga menghasilkan senyawa atau unsur yang baru. Jadi reaksi kimia itu senyawa atau unsur, lebih ringkasnya lagi, senyawa atau unsur senyawa bereaksi sehingga menghasilkan senyawa atau unsur senyawa baru. Zat baru yang dihasilkan ini memiliki sifat yang berbeda dari sifat yang lain. Suatu reaksi kimia terjadi antara dua zat atau lebih dan menghasilkan zat lain pada saat perubahan zat tersebut, diikuti dengan ciri-ciri yang menunjukkan terjadinya reaksi kimia. Selanjutnya kita akan melanjutkan ciri-ciri reaksi kimia. Yang pertama adalah ciri-ciri reaksi kimia mengalami perubahan suhu. Contohnya adalah seperti gambar tersebut. Yang kedua adalah mengalami perubahan cahaya. Selanjutnya, yang ketiga mengalami perubahan warna, seperti gula yang dibakar menghasilkan karamel. Yang keempat, terjadinya pembentukan gas. Mencampurkan baking soda atau natrium bikarbonat dengan cuka asam menghasilkan gelembung-gelembung gas karbon dioksida akan langsung terbentuk. Yang kelima adalah terjadinya pembentukan endapan. Endapan berwarna putih yang diikuti pada reaksi air kapur yang ditambahkan ke soda kue. Jadi ini air kapur guys. Jadi ini air kapur, terus yang endapan itu adalah yang berwarna putih itu soda kue. Reaksi kimia terjadi dalam banyak aspek kehidupan, pasti, sehingga dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Nah, ini ada jenis-jenis reaksi kimia. Yang pertama adalah reaksi pembakaran, reaksi antara bahan kimia dan gas oksigen. Yang kedua adalah reaksi perkaratan atau korosi, proses atau logam yang menghasilkan reaksi oksida di udara bebas. Selanjutnya adalah reaksi fermentasi anaerob, yaitu proses produksi energi dalam sel dan menggunakan keadaan yang disebut dengan anaerobik. Yang selanjutnya adalah anaerobik itu adalah tanpa udara atau tanpa oksigen. Selanjutnya adalah reaksi pengendapan, reaksi kimia yang terjadi saat zat padat terpisah dari suatu cairan. Selanjutnya adalah reaksi pembusukan, reaksi pembusukan sampah organik dari sisa tanaman dan hewan oleh bakteri menghasilkan gas berbau. Oke, selanjutnya adalah ini contoh ya guys, B4S ditambah 6Cl2G menghasilkan 4PCl3L. Nah, untuk S, G, dan L itu adalah wujud zatnya. Yang S adalah zat solid atau padat, yang untuk G adalah zat gas, dan yang L adalah zat liquid atau cairan. Nah, ada lagi wujud zat yang lain, yaitu aqueous atau aqueous solution, atau bisa disebut larutan berair. Nah, yang warna kuning ini adalah zat reaksi atau reaktan. Nah, yang warna hijau adalah hasil reaksi atau produk. Jadi ini zat reaksinya dan ini hasil reaksinya.
Dan untuk panah ini zat reaksi atau reaktan bereaksi menjadi produk atau hasil. Jadi kayak sama dengan gitu loh. Nah, selanjutnya ada 6 dan 4. Nah, 6 dan 4 ini adalah angka koefisien. Angka yang menyatakan banyaknya atom satu unsur atau senyawa yang ditulis di depan unsur atau senyawa. Ini jadi ini menunjukkan banyaknya atom yang ditulis depan unsur senyawa. Selanjutnya adalah yang warna pink ini. 4, 2, dan 3. Jadi ini adalah angka indeks atau angka yang menyatakan banyaknya atom suatu unsur yang membentuk persenyawaan tetap. Jadi ini adalah banyaknya atom. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah penyetaraan. Langkah-langkah penyetaraan yang pertama adalah tuliskan rumus kimia, reaktan, dan produknya. Yang ini guys. Nih, hitung jumlah atom setiap unsur, hitung jumlah atomnya, setarakan unsur satu per satu, setarakan atom H dan O, gunakan koefisien bukan indeks untuk menyetarakan, cek ulang jumlah. Kayaknya ini kurang jelas, nanti akan dijelaskan pada soal. Apa itu? Selanjutnya adalah kita masuk ke mol atau konsep mol. Mol adalah satuan dalam kimia untuk menyatakan jumlah partikel zat, yaitu atom, molekul, atau ion. Nah, mol itu dinyatakan sebagai N kecil ya guys. Oke, 1 mol itu jumlah zat yang terkandung adalah 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel, atom, ion, molekul, atau elektron. Ini dibaca saja ya guys. Nah, atom memiliki hubungan-hubungan. Yang pertama adalah mol memiliki hubungan. Yang pertama adalah hubungan mol dengan massa. Ini mol. Nih, udah ada. Benar nih. Maaf ya, ini M1 saja. M per MR. Nah, jadi N itu mol. Ini keterangan M itu massa zat, satuannya gram. MR itu massa molar, satuannya gram per mol. Contohnya, hitung jumlah mol dari 2 gram hidrogen atau H2. Jadi, massa molarnya itu H2 atau hidrogen yang memiliki 2 atom. Masukkan ke rumus jumlah atom, hitunglah jumlah mol dari 2 gram hidrogen. Nah, ini dua ini banyak ini nih 2 gram. Kita masukkan ke rumus, jadilah sisa 1 atom. Tinggal inverse saja. Substitusikan saja. Selanjutnya hubungan mol dengan partikel. Ini rumusnya. Nah, Na ini selalu berbentuk nilainya itu tetap 6,022 dikali 10 pangkat 3. Nah, diketahui ada 6, langsung ke contoh soal saja. Diketahui ada 6,022 dikali 10 pangkat 3 atom Na. Ini A besar ya guys. Berapa jumlah mol Na? Nah, tinggal masukin saja. Jadilah 1 mol. Selanjutnya adalah hubungan mol dengan volume gas. 1 mol gas sama dengan 22,4 L. Ini rumusnya. Contoh soalnya, hitung jumlah mol dari 2,4 L gas O2 pada kondisi STP. Tinggal masukkan saja. Selesai. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan, jadi reaksi kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru atau produk dari zat awal, yaitu reaktan. Seperti yang kayak gini tadi guys. Nih.
zat baru dari zat pertambahan zat. Ini reaksi produk hasil reaksi atau produk dari zat reaktan atau zat reaksi. Selanjutnya, reaksi ditulis dalam bentuk persamaan kimia yang menunjukkan jenis zat dan jumlah mol relatifnya. Seperti tadi, penyetaraan reaksi kimia diperlukan untuk memenuhi hukum kekekalan massa, yaitu jumlah atom tiap unsur harus sama di kedua sisi reaksi. Nah, ini nanti akan dijelaskan di soal, biar lebih gampang. Masuk ke konsep mol. Mol adalah satuan untuk menyatakan jumlah partikel zat, yaitu atom, molekul, dan ion. Nah, satu mol adalah memiliki nilai 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel. Nah, konsep mol menghubungkan massa zat dengan mol, yaitu yang tadi rumusnya massa per mR atau AR. Nah, selanjutnya jumlah partikel dengan mol. Nah, masuk ke rumus-rumus tadi itu, guys. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal. Nah, ini adalah reaksi kimia, untuk soal reaksi kimia. Nah, setarakan persamaan reaksi. Iya, Mi. Setarakan persamaan reaksi antara gas amonia, ya, yaitu NH3 dan gas oksigen O2 yang menghasilkan gas nitrogen monoksida NO dan uap air H2O. Persamaan yang belum setara ini nih yang dapat dari soal, yaitu NH3 ditambah O2 dan menghasilkan nitrogen dan uap air. Oke. Langkah pertama yaitu setarakan atom N. Ini atom N. Nah, ini bisa. Oke, kita setarakan atom N dulu. Di sisi kiri nih NH3 ada satu atom N. Di sini nih di N seharusnya ini ada satu kecil, baru H3 kecil. Nah, di sisi kanannya di sini ada satu atom N. Di sini depannya. Atom N sudah setara. Sama-sama setara, tidak ada atomnya satu, tidak ditulis di sini, setara. Langkah kedua, setarakan atom H. Nih, H dan H. Di sisi kiri, yaitu di NH3, nih, ada 3 atom. Nih. Selanjutnya di sisi kanan H2O, sini hanya ada memiliki 2 atom. Jadi kita mencari berapakah atom yang sama. Untuk atom yang sama, jadi kita cari KPK dari 3 dan 2, yaitu 6. Jadi untuk mendapatkan 6 atom di H kiri, beri 4 koefisien di depan NH3. 4 kali 3 itu 12. Untuk mendapatkan 6 atom di H di kanan, beri koefisien 6 di depan H2O. 6 kali 2 itu 12. Jadi seperti ini. 4N ini punya 4NH3 dan ini 6. Jadi atomnya sama. 4 kali 3 12, 6 kali 2 12. Jadi berbeda. Kalau ini kita lanjut ke koreksi atom N. Nah, karena di depan N tadi itu ada 4, jadi atom N itu ada 4. Nah, di sisi kiri sekarang ada 4 atom N kan, 4 NH3 nih. Ini jadi juga punya N. Nah, di sisi kanan hanya ada satu atom N dari N. Oh. Jadi kita tambahkan koefisien 4 di depan NO. Jadi sama 4N dan 4N. Angka keempat seterusnya setarakan atom O. Di sisi kanan, di kanan produk sini, produk ini produknya, guys. Ini di sisi kanan produk yang NO, total atom cuma 0. Sini
nih, total atom 0. Total atom O adalah 4 atom O dari 4 NO di sini. Kita lihat, maaf saya salah lihat. 4 atom O dan 6 atom O. Total atom O di kanan 4 ditambah 6 jadi 10. Ada total 10 atom O. Selanjutnya di sisi kiri kita lihat ada 2 atom O dari O2. Nih, cuma 1. Untuk mendapatkan 10 atom O di kiri, jadi sama ini kan sudah 10, jadi di sini harus 10 juga. Kita beri koefisien di depannya, yaitu 5. 5 dikali 2 hasilnya 10. Jadi ini dia hasilnya 4NH3 ditambah 5O2 menghasilkan 4NO ditambah 6H2O. Ini hasilnya sama. Oke. 4N sama 4N. Kita lihat yang H memiliki 3 atom, dan di sini 4 dikali 3. Yang H memiliki 12 atom, yaitu dari 4 dikali 3. Dan di sini juga H memiliki 12 atom, 6 dikali 2. Selanjutnya adalah atom yang O. O memiliki di sebelah kiri memiliki 10 atom, yaitu 5 dikali 2 10. Di sini juga ada 4 atom O ditambah 6 atom O, jadi 10 sama 10. Nah, ini hasil akhirnya. Selanjutnya kita masuk ke konsep mol. Soal konsep mol. Berapa mol gas O2 jika volumenya 44,8 L pada STP? Masuk ke rumus yang ini. STP mana ya? STP N sama dengan V per 2,4. 2,4-nya dari mana? Udah nilai mutlaknya, udah nilai dengan rumus aslinya, itu 1 mol gas yaitu setara dengan 22,4 L. Tinggal masukkan saja ini volumenya, masukkan ke volume 44,8 dan 22,4 dibagi, itu mendapatkan 2 mol. Jadi volume 44,8 L, O2 sama dengan 2 mol. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.